Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah. Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Jemaat diundang berdiri. Kudus, 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 para malaikatmu, sujud namamu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan takhtamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 820 ayat 1. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semua akan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat ke-10. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Jemaat diundang berdiri. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, ampunilah. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan,
Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan marah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Ulangan 18 ayat 15 hingga 20, kita baca secara bergantian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 dan ayat 2. Bersujud padamu, ya
Jemaat diundang berdiri. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umat-Mu. Engkaulah benteng yang teguh, lindungi umat-Mu. Umat-Mu yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis penyesat dengan niatnya yang jahat. Lindungilah setiap umat-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Anaknya, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 dan ayat 2. Kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan, juga yang tak terlihat. Selidikilah cermat, agar kau tak tersesat. Kita tak bermula dan tak ada akhirnya, tak terlihat oleh mata, karena Roh-Lah adanya. Hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yaitu Minggu Septuagesima hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu,
tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu saja dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat, yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mempermudah memahami nats ini, kita perlu mengetahui apa yang terjadi di jemaat Korintus. Kita tahu bahwa Korintus bukan hanya kota yang ramai dan kota perdagangan, tetapi juga kota Korintus adalah tempat para ilmuwan, para cendekiawan yang suka mendewakan dan menyombongkan pengetahuan mereka. Ayat 2. Itulah yang menimbulkan perpecahan di jemaat Korintus. Bandingkan nanti 1 Korintus 11 ayat 18. Selain itu, saudaraku, di Korintus juga sangat banyak agama, terutama mereka yang masih menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah dan roh-roh. Mereka biasa mempersembahkan daging binatang kepada dewa dan roh-roh itu. Dan bila mereka melakukan ritual mempersembahkan daging tersebut, mereka sering membawa daging itu ke rumah dan memakannya di rumah. Dan mereka sering mengundang saudaranya yang sudah Kristen untuk turut makan dengan mereka. Malah daging persembahan tersebut dijual bebas di pasar-pasar. Kebanyakan daging yang dijual di pasar berasal dari daging persembahan itu. Itulah yang menjadi persoalan. Bagi mereka, orang-orang yang tinggi ilmunya tadi, memakan itu tidak menjadi persoalan. Alasan mereka, toh dewa dan roh-roh tidak ada, dangadong begu, seperti itu. Lalu mereka memakan daging persembahan itu dengan tenang. Tetapi bagi orang Kristen lainnya, yang lemah imannya, yang sederhana pengetahuannya dan pemahamannya, perbuatan itu sudah menjadi salah besar. Itu membuat mereka tersandung. Mereka tersandung oleh kebebasan orang lain itu. Itulah yang menjadi persoalan. Karena itulah Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan ajaran yang benar.
Kita coba simak beberapa hal. Pertama, Paulus mengatakan kita harus mendahulukan kasih ketimbang pengetahuan dan hukum. Paulus mengingatkan para ilmuwan cendekiawan tadi bahwa pengetahuan bukanlah segala-galanya, tetapi pengetahuan itu terbatas, tidak mampu menjawab segala-galanya. Di pasal 3 ayat 20 Paulus mengatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu nasihat pertama dari nats ini, jangan mendewakan pengetahuan. Agar ilmu pengetahuan dan teknologi iptek itu berguna, dia harus didasarkan pada iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah datang menjadi sama dengan kita manusia untuk menyelamatkan kita. Iman seperti itu jauh lebih sempurna daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi seorang Kristen, bagi seorang percaya, iman itulah yang harus menjadi dasar berpikir, dasar bertindak, dasar berperilaku, dasar berbicara kita. Iman itulah yang harus kita gunakan untuk menjawab segala sesuatu dalam hidup ini, bukan dengan pengetahuan tadi. Karena itulah selanjutnya dikatakan iman itu akan melahirkan kasih. Tentang ini selengkapnya bisa kita baca di 1 Korintus 13. Di sana dikatakan, kasih itu sabar, tidak sombong, tetapi lemah lembut dan rendah hati. Kasih itu selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Karena itu bila seorang Kristen menghadapi situasi pelik seperti yang dialami oleh jemaat Korintus tadi, di sana Paulus mengatakan, dahulukan kasih. Dengan kasih maka kita akan memperoleh win-win solution. Penyelesaian masalah dengan saling menguntungkan. Dan di ayat 3 dikatakan, dengan kasih itulah kita dikenal, kita diakui oleh Allah sebagai miliknya. Karena itu memang saudaraku, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah bebas. Karena Kristus telah membebaskan kita. Tetapi ingat, kebebasan itu harus tetap di dalam kasih. Kita bebas melakukan apapun, kita bebas memakan apapun, tetapi kita harus mempertimbangkan banyak hal dalam menunjukkan, menjalankan kebebasan kita. Dan dasar utamanya adalah kasih. Bila orang lain menjadi tersandung karena kebebasan kita, kita bukanlah pengasih. Malah, bila demikian kita disebut pembuat dosa. Karena dengan melakukan kebebasan kita itu, kita telah membuat orang lain menjadi jatuh ke dalam dosa. Tetapi mengasihi berarti kita rela membatasi kebebasan diri kita dan menyingkirkan segala tindakan yang dapat mengganggu, yang dapat melemahkan pikiran, yang dapat melemahkan keyakinan orang lain. Mengasihi, saudaraku, berarti melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, bukan melakukan yang terbaik menurut kita dan untuk kita, bukan. Tentang itu kita baca di Roma pasal 14 ayat 1 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan di 1 Korintus 9 ayat 22 dikatakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itulah perbuatan, itulah kebebasan yang mengutamakan kasih.
Dan itu harus kita lakukan dalam semua bidang kehidupan kita. Dahulukanlah kasih ketimbang apapun, termasuk ketimbang hukum dan ketimbang adat. Benar saudaraku, kita harus menghukum setiap kesalahan. Kesalahannya itu yang harus kita hukum, tetapi orangnya harus kita kasihi. Tindakan baik tidak selalu merupakan tindakan kasih. Tetapi tindakan kasih pasti semuanya adalah tindakan baik. Karena itu saudaraku, nilailah segala sesuatu menurut ukuran kasih. Jangan dengan ukuran pengetahuan. Saudara-saudaraku, selanjutnya nas ini mengajak kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan lakukan sesuatu bila hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Walau secara ilmiah, secara pengetahuan, itu adalah benar dan perlu kita lakukan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 1. Yesus mengatakan, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada batu sandungan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan batu sandungan itu. Kita harus menyadari saudaraku, banyak orang di sekeliling kita yang tidak sekuat iman kita dan tidak sepintar pemahaman kita. Karena itulah kita harus menjaga diri agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Bila kita dengan kebebasan kita membuat orang menjadi jatuh ke dalam dosa, ingat kita sudah menjadi sumber dosa. Dan itu sama dengan iblis, bukan? Karena itu bila kita tidak melakukan sesuatu itu, sekali lagi, karena itu bila kita tidak melakukan sesuatu itu, walaupun itu adalah yang seharusnya, tetapi demi supaya orang lain tidak tersandung, maka kita sudah menyelamatkan orang itu. Sikap seperti itulah sikap anak-anak Allah. Karena itulah di 1 Korintus 10 ayat 23 Paulus mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Walau sebuah perbuatan itu bisa bagi kita, tetapi bila itu membuat orang lain menjadi tersandung, sebaiknya jangan lakukan itu demi dia. Bisa saja bagi saya, bagimu itu baik dan benar. Tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi jalan masuk si iblis. Karena itu sekali lagi, bila itu membuat orang lain tersandung, jangan lakukan. Itulah yang dimaksud Yesus sebagai penyangkalan diri. Kita mau menyangkal diri kita, menyangkal keinginan, menyangkal kebebasan kita demi orang lain. Dan itulah tindakan kasih terhadap sesama. Karena itu hari ini kita diingatkan, sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan dulu akibatnya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi akibatnya bagi orang lain, agar perbuatan kita yang menurut kita itu baik dan benar tidak menjadi jalan masuk iblis bagi orang lain. Karena itu jangan hanya memikirkan dirimu, tetapi pikirkanlah akibatnya bagi orang lain. Sekarang yang terakhir tentang makanan. Tentang makanan. Kita baca di ayat 8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Di Roma 14 ayat 15 dan 17 dikatakan begini. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan,
maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingat saudaraku, makan atau tidak makan tidak akan pernah mempengaruhi kedudukan kita di mata Tuhan. Karena itu kita perlu tahu, tidak ada makanan dari ciptaan Tuhan yang haram, karena Tuhan telah menguduskannya. Kita baca itu di 1 Timotius 4 ayat 4 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Yang salah adalah bila kita makan terlampau banyak. Yang salah adalah bila kita memakan makanan yang menimbulkan penyakit bagi kita. Namun demikian saudaraku, bila orang lain tersandung karena makananmu, hentikan, jangan makan itu. Bila di dekatmu ada saudaramu yang beragama lain yang sedang puasa, jangan makan di dekatnya agar dia tidak tersandung. Bila dia menjadi makan karena tidak tahan melihat makananmu, memang dia salah menurut agamanya, tetapi kitalah, saudaralah yang membawanya ke dalam dosa itu. Padahal bila kita tidak makan di dekatnya, itu tidak akan mengubah kedudukan dan kebenaran kita di hadapan Allah. Karena itu saudaraku, dahulukanlah kasih dalam semua perbuatan dan tindakanmu. Jangan mendahulukan pengetahuan atau kebenaranmu. Dahulukanlah kasih sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sangat mencerahkan. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mengutamakan kasih, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun, tetapi kami menjadi alat keselamatan-Mu bagi semua orang. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami umat-Mu ini dalam seluruh bidang kehidupan kami, karena Engkaulah Allah Gembala Agung yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tunjukkanlah jalan-Mu setiap saat bagi kami, agar seluruh hidup kami dapat menunjukkan, menampakkan kemuliaan-Mu, sehingga melalui kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Terutama anak-anak kami yang masih remaja. Jagailah mereka agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, kami memohon turutlah campur tangan mengendalikan semua proses pemilihan umum bangsa kami yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari yang akan datang, agar semuanya berjalan lancar dalam kedamaian. Beri kami Roh-Mu, membantu kami menentukan pilihan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah gunung batu keselamatan kami yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan ayat 2. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatan.
diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.